Mulai, Pak. Waduh, ini ada Sanggar Silat. Assalamualaikum, Kong. Waalaikumsalam. Wah, Kong-kongnya boleh maju sini dong, Kong. Boleh maju sini, Kong. Kong, Assalamualaikum. Izinnya saya mau liatin, kan seru banget nih ya dari Sanggar Silat Lipet Kong Mama ya. Ya. Saya boleh dong latihan 1 jurus saja, terus kita ngobrol-ngobrol nanti di Sahabat Bicara. Boleh, Kong ya? Boleh. Boleh. Nanti saya latihan sama Kong apa sama murid ini, Kong? Amang Kong boleh, sama murid boleh. Oke. Sama murid ya. Murid boleh, Kong? Oke. Contohin satu gerakan, nanti aku yang mukul, kamu yang nangkis, ya. Oke, siap ya. Mukulnya gimana kalau cara mukulnya? Ini. Tuh. Gini? Nah, ya. Oke, lurus-lurus aja ya. Oke, berarti kamu yang nangkis nanti ya. Oke, siap. Oke, siap. Het, wih, ini dia dari Sanggar Silat. Tepuk tangan dulu dong. Kita akan ngobrol-ngobrol di Sahabat Bicara dengan Sanggar Silat ini. Jangan kemana-mana, semua kita bahas di sini. Hai Sahabat Bicara, kali ini kita kedatangan komunitas-komunitas yang hadir di posko pemenangan DPP Sahabat Ganjar. Dan kali ini dari talk show Sahabat Bicara hadir dengan kondisi dan juga suasana lebih fresh. Biasanya nih, kalau dengan Vira atau saya, biasanya hadir di studio podcast. Kali ini kita ada di luar, langsung menyapa seluruh komunitas juga masyarakat yang datang dan hadir untuk mendukung pastinya Bapak Ganjar Pranowo untuk menjadi Presiden 2024. Dan kehadiran kali ini, kita kehadiran dari Sanggar Silat yang udah hadir di sini. Kita punya Sanggar Silat Lipet, Sanggar Silat Lipet Kong Mama. Tepuk tangan dulu dong. Boleh dijelasin, ini saya bersama 2 narasumber. Yang pertama dulu dengan Abang di sini ya. Bang, namanya siapa, Bang? Nama saya Bang Soleh. Bang Toleh. Bang Soleh. Bang Soleh. Bang Ya. Soleh, selamat datang Bang di DPP Ya, Sahabat sama-sama. Ganjar. Kalau kamu siapa namanya? Nama aku Dini. Dini. Bang Soleh dan Dini ya? Iya. Nah, boleh tahu dulu kalau Bang Soleh ini apakah gurunya atau murid juga, atau Dini sebagai apa juga nih? Kalau Bang Soleh Kalau saya sebagai pelatih pelatih ya? Nah. Pelatih untuk Sanggar Silat untuk ini? Sanggar Silat Lipet. Oke, kalau Dini Saya sebagai murid. murid. Nah, langsung muridnya Bang Soleh? Iya. Oke. Boleh nanya dulu nggak, ini Sanggar Silat ini ada di mana sih, daerah mana? Terus jelasin sedikit tentang dari Bang Soleh dulu, silsilah dari Sanggar Silat Lipet Kong Mama ini, silsilahnya boleh jelasin nggak? Daerah mana, terus kenapa terbentuk, kapan terbentuknya, boleh jelasin nggak Bang? Oh, untuk Sanggar Silat Lipet ini pusatnya ada di Jalan Damai 5, RT 6, RW 2, Cepete Utara. Oke. Atas nama guru besar saya itu Kong Mama atau Bapak Rahmat. Oke, Assalamualaikum Bang Mama. Aduh, luar biasa sehat. Oke, terus habis itu berdirinya sejak kapan dan latihannya kayak gimana tuh, berapa hari sekali dan kayak gimana? Jelasin. Berdirinya dari sejak tahun 70. Masya Allah. Nah, untuk latihannya dari kelas SD sampai nggak terbatas. Ya terbatas? Ya, Oke, bahkan yang walaupun udah cukup berumur ya lah ya, itu juga tetap bisa. silakan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Dibuka. ya? Nah, untuk belajarnya tiap malam Rabu dan malam Minggu. Malam Rabu Dan malam Minggu. dan malam Minggu. Iya. Kalau saya nanya, dari yang paling muda, paling kecil berarti ya, berapa umurnya, sama yang paling dewasa, saya bilang. Dewasa itu berapa umurnya? Untuk yang paling kecil, kita umur 6 tahun udah boleh ikut. 6 tahun udah ada ya? Iya. Oke. Cuman persyaratannya orang tuanya harus datang ke rumah guru kita, itu Kong Mama. Oke. Untuk dewasanya, ya nggak terbatas. Nggak terbatas Iya, ya? Nggak terbatas. silakan. Tapi yang ada di Sanggar Silat ini, berapa nih usia yang paling murid atau murid lah ya, bisa dikatakan Iya. murid atau yang lagi belajar, ini berapa usia yang paling dewasa? Yang paling dewasa ada yang umur 30. 30 tahun ya? Iya, ada. Seumuran saya berarti ya, oke kalau Iya. gitu. Nah, Dini sekarang, Dini udah berapa lama dan dari umur berapa, tepatnya dari umur berapa ikut silat ini, dan kenapa dari semua cabang olahraga seorang wanita nih ya, biasanya kan kalau cewek kita tahu lah ya, Iya. Bang ya, bisa kalau cewek kan mungkin olahraganya bisa bulu tangkis atau ada olahraga lain, kenapa pilihnya silat? Pertama dari umur berapa, terus kenapa pilihnya silat? Saya latihan dari umur 13 tahun. 13 tahun, 13 tahun Iya. berarti SMP ya? Iya. Oke. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan kenapa pilihnya tuh silat gitu loh? Karena saya suka silat. Sukanya kenapa? Pas ngeliat silat tuh kenapa gitu? Atau ada merasa kayak, oh silat tuh keren ya? Atau merasa kayak terpanggil atau apa gitu? Iya, silat tuh keren. Terus saya juga pengen bisa belajar bela diri. Oke, belajar bela diri. Iya. Sejauh ini nih, udah berapa tahun? Berarti sekarang umurnya
16. 16 tahun ya, menjelang 17 tahun ya. Kurang lebih sudah 4 tahun lebih nih ya, udah Iya. ikut ya. Apa yang sudah didapatkan dari silat ini? Dalam arti gini, silat itu kan ada gerakan yang filosofi hidup nggak sih? Bener nggak sih Bang? Ada, benar. Ada ya? Ah. Kamu sendiri ada nggak yang menurut kamu nih gerakan ini atau dari silat ini kamu tuh merasa di kehidupan real kamu tuh, kehidupan nyata kamu tuh, oh ternyata ini ya berguna untuk kegiatan-kegiatan atau untuk membela diri atau melindungi diri? Banyak sih sebenarnya. Contohnya bisa jelasin? Kayak kan kalau misalnya di sekolah itu biasa banyak pembulian. Oke. Nah iya, kalau misalnya andai kata tuh orang ngecek ke kita bisa ngelepas gitu. Oh gitu. Tanpa menyakiti yang bully kita. Oke. Jadi tanpa untuk melindungi diri aja. hanya melindungi diri. Iya. Baik, saya balik ke abang nih, bang. Sebenarnya silat sendiri itu memang untuk karena gini ada beberapa orang yang menyalahgunakan nih bisa dibilang katakan Iya. ya bang, yang oknum ya bisa dikatakan itu menyalahgunakan bela dirinya akhirnya Iya. menjadi ajang untuk show off atau untuk Iya. menunjukkan kalau gue jagoan nih. Nah kita tidak seperti itu. Nah ini silat sendiri filosofinya harusnya seperti apa sih diajarkan ke anak-anak dan juga para murid nih bang? Kalau filosofi kita ini untuk menjaga diri, untuk melindungi. Jadi kita tidak untuk menonjolkan gue punya silat, Ya. gue jagoan. Baik. Itu pantangan untuk silat lipat dari guru besar. Kita hanya melindungi. Ibarat kata kasarnya, lu jual, gue beli. Tuh, Iya, iya, istilah iya. katanya. Ya. Jadi makanya cewek ini ya lebih difokuskan sebenarnya. Karena dia awak-awak kan lebih menonjol ke depan tuh lebih bahaya sekarang. Makanya dia lebih giat. Ya nggak, laki-laki juga harus. Oke. Nah, jadi filosofi kita harus begitu. Nggak mandang umur, jangan menyombongkan diri, belajarlah seperti ilmu padi. Oke. Itu yang saya tanamkan. Semakin berisi, semakin menunduk gitu. Iya, Bang, nah. ya benar-benar saya setuju. Nah. Jadi jangan menunjukkan bahwa kita tuh punya ilmu bahwa kita lebih hebat dari orang lain, Iya. ya. Tapi bisa melindungi diri ya. Iya. Nah, dari abang sendiri nih, sebenarnya abang sendiri kan sebagai pelatih atau guru ya bisa dibilang. Iya. Berapa murid bang saat ini yang udah abang latih dan sanggarnya sendiri itu berapa banyak muridnya nih bang? Iya. Kalau dari sanggar kita kurang lebih dari 100 ada. Ada 100 Nah, orangan ya? Untuk cabang kita ada 3. Ada 3 Dia, cabang? Oke. pusatnya di Rumah Guru Besar, Pong Mama, Jalan Damai. Kedua di Jalan Sawo, Cepete Utara juga. Ketiga di Raga Mukti, Kabupaten Bogor. Itu saya sendiri yang Oh, ngajar. abang sendiri Siap, di Bogor. Ya. Itu abang sendiri itu ngelatih berapa banyak murid bang? Kalau saya ada 40-an. Kan 40-an? saya dewasa semua. Dewasa. Itu udah SMA, kuliah gitu Iya. kali ya? Oke. Dini sendiri nih, Din. Dini kan udah memilih tadi pencaksilat untuk melindungi diri ya. Dalam Iya. arti memang suka tadi dengan silat, dengan dunia silat. Nah, Dini sendiri ini sebenarnya ketika ikut dunia silat itu ada memang panggilan hati atau memang ada dorongan dari orang tua karena memang orang tua juga dulu ikut silat? Nggak ada. Nggak ada? Kemauan sendiri juga. Kamu sendiri Iya. juga. Nah, sejauh ini nih ya Din ya, sudah ada nggak sih dalam arti nih kita nggak bahas masalah Dini untuk berantem, tapi ada nggak 1-2 hal yang Dini pernah ketemu kejadian kayak wah akhirnya ada yang maaf ngebully atau ada yang berusaha mengganggu Dini sendiri, akhirnya Dini mengeluarkan jurus-jurus itu gitu, ada nggak? Sempat nggak? Alhamdulillah nggak ada sih. Alhamdulillah nggak ada ya. Nggak ada. Dan jangan sampai kalau bisa ya, jangan bisa sampai. Tapi kalau dari umur Dini kan 16 ya, Iya. Bang ya. Dini ini bisa nantinya melatih itu ada tingkatannya nggak sih, Bang? Ada. Ada. Nah, tingkatan paling awal tuh apa? Tingkatan ke jurus 2. Sampai yang terakhir yang bisa melatih itu apa? Bisa jelasin, Bang? Untuk bisa melatih itu di langkah 2 kita ada 4 jurus. Jadi kalau udah jurus 2 udah lancar jalannya, dia udah bisa ngelatih murid-murid untuk yang baru. Oke. Iya. Tapi kalau untuk Dini, karena dia wanita, dia dikhususkan untuk murid baru yang wanita. Kalau yang laki, terada ada anak laki. Oh gitu. Iya. Jadi memang ini sesuai syariat Islam juga ya? Iya, Bang, ya? benar. Nah, mengenai syariat Islam, sebenarnya ada nggak sih gerakan, filosofi, yang dimana gerakannya itu mempunyai filosofi dalam kehidupan? Karena saya jujur pernah mengikuti salah satu pencak silat. Kalau mungkin sahabat bicara juga pernah ikut. Kalau dulu saya SMP ekstrakurikuler pencak silat. Siap. Jadi yang pakaian silat itu warna merah, ya itu sabuknya kuning. Satu gerakan yang saya paling ingat cuma mawar mekar, kuncup, tarik gitu. Iya. Nah, itu udah filosofi tapi saya lupa. Nah kalau abang sendiri ada nggak sih gerakan-gerakan? Ada 3 gerakan nggak? Gerakannya kayak gimana? Contohin sama filosofinya apa? Iya. Coba mungkin ini yang gerakin, abang filosofinya apa coba? Iya. Kalau yang pertama kan jurus pertama tuh mukul. Hah? Mukul itu kalau saya belajar dari Kong mengasih tahu itu adalah dari huruf Arab semua.
Oke, gimana tuh Bang? Iya. Yang pertama ini adalah alif. Oh, alif. Ya. Ini berat ya. Sini ba. Oh, Ini iya Mbak. Ini ta. Ini. Ta, oh, Nah, oke. untuk selanjutnya guru besar saya yang bisa menjelaskan. Besarnya itu filosofinya. Iya. Jadi hanya sekedar itu aja yang dikasih tahu. Jadi semua silat lipat ini berdasarkan dari huruf Arab semua. syariat Islam dan Iya. pandangan ajaran Islam insya Allah ya. Oke, Dini sendiri nih sekarang. Dini dari umur 13 sampai sekarang 16 tahun, menjelang 17. Udah sebenarnya ada berapa banyak gerakan atau apa yang bisa Dini tuh akhirnya membuat oh ini gerakan ini hafal udah Bang, ada gerakan ini hafal atau kuda-kuda akan lebih kuat atau apa yang akan jadi lebih ini? Yang jadi lebih kayaknya tuh oh setelah udah berapa tahun ini ternyata saya lebih fase di kuda-kuda atau gerakan tangkis atau gerakan pukul gitu nggak sih? Iya, alhamdulillah udah lumayan. Dia tinggal dibenerin dikit-dikit aja gitu. Apanya tuh lebih dibenerin? Mungkin mata gitu ya, pandangan mata. Jadi matanya tuh harus tajam, Oke, harus ngelihat musuh. Nah, jadi harus bisa melihat sekitar benar-benar tuh yang Iya, jangan cuma satu arah tapi kanan kiri juga bisa lihat gitu iya. ya. Terus juga sileman. Sileman tuh gimana? Jadi kita Sileman. nyium ngambil kaki sama tangan Oke. ke bawah. Oke, jadi ngambil kaki itu maksudnya kaki musuh Ya gitu. ini kaki, ini tangan. Oh, kayak gitu. Iya. Gerakan nama gerakannya apa tuh? Kalau di kita tuh namanya mainan bawah. Kalau Mainan silat, bawah. ya kalau silat kita lipat itu kita mainan bawah dan menghindar dari pukulan dan tendangan. Oke, berarti silat ini adalah benar-benar yang gimana caranya kita tuh benar-benar melindungi diri aja ya Bang Iya. ya? Tapi ada nggak sih posisi-posisi yang benar-benar nyerang dan memang atau diajarkan nggak sih Bang? Maksudnya gini, kan kita nggak ada yang terdesak ya, apalagi misalkan kita dalam keadaan misalkan nih kita lagi didesak sama orang bersenjata gitu ya. Itu memang kita diperbolehkan untuk menyerang nggak sih Bang ini sebenarnya? Kalau udah mendesak karena menyakiti kita atau membunuh kita, ya dipersilakan nggak apa-apa. Oke. Nah, Tapi memang diajarkan tapi ada ilmunya juga emang ya? ada. Ada ya? Untuk menghadap kita untuk udah terdesak, misalnya kata namanya terdesak itu, yang mau kita lawan. Baik. Nah, dari sendiri kan namanya psikologis ya Bang ya, apalagi misalkan saya nih, dalam arti kalau ada orang emosional kan murid beda-beda ya Bang ya. Iya. Nah, Abang sendiri juga melatih psikologis anak murid-murid nggak sih? Maksudnya dalam arti gini, mungkin ini tipe kalian sabar, masih bisa melindungi diri. Tapi misalkan kalau ada yang kayak orangnya emosian, tapi dia namanya juga sehat kan untuk melindungi diri ya. Maksudnya Iya. psikologisnya juga diajari nggak sih Bang? Diajarkan juga. Gimana tuh Bang? Jadi kalau kita ajarkan ini kan rata anak-anak ini kan belajar kan ada yang ikut-ikutan, Ya. ada yang pengen gue bisa, ada yang pengen dari hati dari dia sendiri. Nah, kita udah bisa baca karakter mereka masing-masing, jadi kita udah nggak kaget. Karena yang kita ajarkan ini pertama harus rajin sholat, Baik. patuh sama kedua orang tua, tidak boleh ngelawan, itu yang utama. Oke. Melaksanakan ibadah sholat dan patuh perintah orang tua. Jadi tetap ajaran-ajaran itu tetap diajarkan lah ya, Diutamakan. diutamakan untuk tetap menjadi anak yang soleh dan soleha, Ya, tapi benar. tetap dengan ilmu yang kita berikan yaitu ilmu pencak silat yang baik dan benar juga ya. Iya, benar. Bagus banget nih, saya suka banget kalau kayak gini. Nah, Denny sendiri nih, ada nggak gerakan, kalau saya tuh ada gerakan favorit ya, ada tendangan yang samping begini kan misalnya kaki samping gini. Nah, Denny sendiri tuh ada gerakan favorit gak sih? Yang benar-benar tuh kayaknya ini jurus andalan Denny nih gitu. Nah, kalau dibilang jurus andalan, Bang soalnya baru belajar. Ah. Ya, tapi suka sama langkah 3. Langkah tiga bisa jelasin nggak itu kayak gimana, gunanya untuk apa, gerakannya kayak gimana? Kalau Dari jurus apa? untuk gunanya belum dikasih tahu. Ah. Tapi ini ada hubungannya sama yang tadi dibilang silem tadi. Oke, apa Jadi kita dari kepala jurus, Ah. kita ngambil silam. Aha. Habis ngambil silam tuh kita langsung ke tengah gitu. Oke, psikotingannya untuk Nah, kalau untuk yang bawah itu buat angka bawah, atas buat ngitungin pala atas. Buat ngelindungin. Iya. melindungi gitu Iya. ya. Oke. Nah, Bang, kenapa kayak gini? Misalkan ini belum dikasih tahu filosofinya atau lebih tepatnya lebih detailnya dari gerakan itu kenapa tuh Bang? Karena belum usianya atau belum melompati dari stepnya gitu ya? Kalau untuk usianya udah cukup. Nah, Jadi di kita ini kita utamakan tuh gerakannya dulu biar dia lancar. Kalau sudah lancar, baru kita ajarkan maksud dan tujuannya buat apa. Kalau sekaligus kita ajarkan, otak manusia, anak-anak nih nggak mungkin langsung menangkap. oke, benar. Jadi langsung pusing. Kalau kayak kita susah nangkapnya, jadi atu-atu dulu kita ajarkan. Oke, ngerti. Jadi jalannya dulu lancar, baru tujuan dan maksudnya buat apa. Ya, karena kan saya setuju sih sebenarnya. Gini, kalau mungkin pas kecil gerakannya dulu yang difasekan ibaratnya. benar. Nah, nanti ketika udah mulai beranjak dewasa, usianya sudah cukup matang,
baru maksud dan tujuannya ya. Iya. Biar benar-benar tuh maksud dan tujuan gerakan itu tidak disalahgunakan. Iya benar. Kurang lebih gitu Bang ya. Iya benar. Oh, hebat banget ya. Nah, Dini sendiri ini bisa nanti akan melatih di step apa tadi Bang? Di langkah kedua dia udah bisa mengajarkan. Dan sekarang langkah berapa nih Dini sekarang? Baru naik langkah 3. Baru naik langkah 3. Iya. Oh, Dia jadi- sudah bisa mengajarkan anak-anak yang baru masuk, khususnya untuk wanita. Dia yang Oke. Nah, Bang, tadi kan saya pernah ikut tentang silat yang full merah gitu ya, ini Iya. ya, sampingnya kuning. Silat itu sendiri ada beda-beda nggak sih Bang? Ada silat apa? Ada kan saya pernah silat kawati putih, Iya. ada silat pencak silat memang gitu ya. Iya. Nah ini bedanya sama silat lipat Mama ini apa dan apa aja sih yang Abang tahu, boleh jelasin nggak Bang? kalau di silat Betawi kan banyak. Ya, Contohnya yang sekarang banyak itu beksi, dan saya pernah dengar. beksi ya, cingkrik, Ah, seliwa, Ah. itu banyak. Nah kalau di silat kita ini, silat lipat, kita menghindar pukulan, Oh. bukan marahin pukulan, menghindar pukulan. Jadi kita nih nggak ada namanya gue lebih jago, nggak ada. Oke, baik. Jadi dia mukul, ya kita menghindar. Kalau cacat lain kan dia mukul, ya kita marahin. Kita nggak, dia mukul kita menghindar. Makanya di kita tidak diutamakan untuk mainan golok. Oh, tidak memakai senjata ya? Nah, enggak. Tapi senjata dia yang nyerang kita bisa menusuk dia sendiri. Oh, Jadi gitu. senjata makan Tuhan namanya. Wow, iya, iya, Iya. iya, iya, iya. Jadi sekali lagi benar ya, jadi bahwa saat ini kita mengajarkan untuk kita melukai orang lain, tapi kita Iya. melindungi diri sendiri. Iya. Kalau bisa, kalau kena senjata itu yang kalau bisa dijatuhkan atau yang pahit-pahitnya ya, Ya, melukai musuh. melukai dia sendiri-sendiri. Itu yang membedakan dari Silat silat lipat. Kong Mama ini ya? Iya. Oh, seperti itu. Iya. Oke, oke. Ini sendiri udah mulai senjata, pelatihan yang dikasih senjata gitu nggak? Atau latihannya apa gitu? Udah. Udah? Ya buat belajar ngebalikin senjata gitu. Oh ya? Iya. Jadi waktu itu contohnya gimana Dini? Apakah untuk pisau kan pisau bisa bongbongan atau Iya. senjata bongbongan? Iya. Ya replika gitu misalkan. Itu contohnya gimana? Waktu itu mau ditusuk begini, terus gimana gerakannya? Misalkan saya bawa senjata nih. Nah, saya harus kayak gimana? Saya mau pura-pura begini atau nodong gini? Ke depan aja. Ke depan aja. Iya. Misalkan ini pisau ya, misalkan pisau Iya. atau saya handphone deh, handphone saya pisau misalkan. Ini perumpamaan aja ya, saat bicara ini pisau gitu misalkan ya. Saya mau masuk gitu ya, coba. Ini bisa dibalikin. Oh. Bisa dibalikin senjata makan Tuhan namanya. Oh gitu-gitu, jadi Iya. set sama dia diputar ke Ditangkap. sini, Ah, langsung bisa dibalikin. Iya. Oh, Itu namanya senjata makan Tuhan. Makanya kita nggak pakai golok, nggak pakai apa. Jadi senjata dia bisa kita pegang, bisa menusuk dia sendiri. Oke, ini luar biasa banget bahwa sebenarnya gimana caranya bela diri ini atau Sanggarah Silat Lipat Kong Mama ini tidak mengajar untuk melukai orang, tapi melindungi diri sendiri, bahkan bisa melindungi orang lain. Iya, Kayak benar. gitu ya. Ah. Tapi kalau dari Bang sendiri nih, Abang pernah nggak kayak ada seseorang yang mau jalin Abang gitu, Abang melindungi diri, itu pernah nggak ceritain dong Bang pengalaman itu? Oh, saya pengalaman yang nggak begitu banyak, tapi ada muatan. Itu cuman diajar karena mangkung, cuman jarang jalan menghindar aja, menghindar pukulan. Itu baru sekali, kayak sekarang gini kan baru belajar untuk menghindar, nah pukulan. Itu saya pernah dibegal di Tanjung Priuk. Oh ya? Ya, itu 2 motor, 4 orang. Ya 3 orang patah, 1 orang kabur. Nggak hanya menghindar, saya nggak sampai mukul, hanya menghindar aja. Dan saya mukul. Menghindar, make, saya tangkap, saya balikin, saya tangkap, saya patahin. Soalnya silat ini kita juga udah pegang refleks. Oh gitu. Iya. Iya, iya. Makanya iya. kita menghindar. Ini melatih refleks juga ya sebenarnya. Iya. Ketika ada yang misalkan pegangnya set Iya. kayak gitu ya. Oke. Tapi gini, bahwa kita saya mau meluruskan bukan Abang yang ngatakin ya. Bukan. Patah dalam arti itu tangannya patah tuh karena memang mungkin saya setuju karena ada kalau kita mukul kita nggak bener nih, itu aja udah bisa bikin orang kita keseleo gitu ya. Iya, benar. Apalagi kita bisa ngebalikin ya. Iya, Nah, kayak gitu nggak sih Bang? Bener? iya benar. Benar ya, karena saya Benar. belajar sikap yang sehat dulu kayak gitu ya. Oh, oke. Jadi ini yang memang harus diajarkan ke anak-anak muda, Iya. generasi milenial, generasi zilenial bahwa tetap melestarikan budaya. Nah ini sebenarnya budaya Betawi juga nggak sih Bang? Dan bisa jelasin nggak Bang? Ini menurut Abang sendiri sebagai, nanti kita udah mulai pertanyaan terakhir nih. Menurut Abang sendiri sebagai pelatih, budaya silat ini, budaya Betawi harus seperti apa dikembangkannya dan harus bagaimana perjalanannya ke depan? Gitu. Kamu juga nanti kayak gimana? Silakan Bang. Kalau saya pribadi ini asli silat Betawi lipat Cepete Utara, yang mana guru besar saya almarhum Kiai Haji Abdul Majid. Namanya diabadikan di Jalan Fatmawati. Oke. Ada mungkin udah tahu Jalan Abdul Majid. Gitu. Dan ini menurut Abang sendiri sebagai pelatih ini dan juga sebagai ibaratnya apa ya, yang
jaga dan melestarikan dari saat ini, anak muda ini harus seperti apa nih melihat saat ini? Karena kan kita tahu semuanya udah mulai Ya, kerja, benar. gitu ya Bang. Ini kan zaman-zaman milenial, Iya. daripada tangkang tongkrong, nggak serbaguna, orang tua juga khawatir, mendingan ya belajar silat. Nggak lama, pun dari jam 8 malam sampai jam 10 atau jam 11 malam. Oke. Selebihnya kita silakan boleh pulang. Itu pun tetap kita kontrol, kita telepon. Udah sampai rumah belum? Iya, 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 iya. Kita kontrol. Daripada tangkang tongkrong, kasihan orang tua. Iya, iya, iya. Itu yang kita jaga, makanya kita merekrut, menarik untuk anak-anak muda. Anak-anak muda untuk kita bermanfaat ya. Iya. Oke. Ini untuk Dini sendiri melihat budaya Betawi dilestarikan oleh Abang Soleh sendiri, para petua-petua, dan bahkan Dini sebagai generasi milenial ini, Iya. sorry ini generasi milenial, saya milenial, sama Bang Soleh milenial, kamu kan zilenial nih ya, lebih muda lagi ya. Menurut kamu budaya Betawi harus seperti apa, anak muda harus seperti apa melihat budaya Betawi dan juga sanggar silat ini, silakan. Untuk anak mudanya jangan terlalu banyak main HP, mending ikut latihan silat buat jaga diri. Kalau misalnya sekarang kan banyak bahaya, ya jadi mending belajar silat aja gitu kan, Oke. buat melindungi diri kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sampai lagi gitu ya. Iya. Oke. Terakhir, Bang, kalau mau latihan bisa datang kemana? Kasih tahu pelat kamera, kasih tahu aja mau latihan kemana, datangnya kemana, daftarnya kemana, silakan. Untuk bagi yang berminat untuk mau daftar, silakan datang ke Jalan Damai, CPT Utara, Jalan Damai 4, RT 6, RW 2. Bisa langsung menghubungi Bapak Santoso atau Ibu Maria. Bapak Santoso atau Bu Maria? Iya. Oke. Terima kasih kalau gitu. Bang Soleh, terima kasih banyak. Sama-sama. Ini juga terima kasih banyak Ya, yang datang sama-sama. ke DPP Sahabat Ganjar. Guys, semuanya tepuk tangan dulu dong untuk Bang Soleh dan juga sangat kami. Karena nggak berat kita rame-rame juga di sini. Untuk seluruh sahabat bicara, thank you sudah nonton kali ini di episode perdana bicara yang mampir dan juga langsung turun ke luar komunitas kita dengan suasana yang baru. Tapi ingat, kita akan tetap hadir di Selasa dan Kamis. Pantengin terus YouTube-nya di Sahabat Ganjar, dan juga untuk pantengin sosial media kita di Instagram ada di Sahabat Ganjar 2024, ada Facebook Sahabat Ganjar, Twitter Sahabat Ganjar Fans, ada TikTok juga, ada Facebook. Silakan kunjungi media sosialnya. Dan kalau mau merchandise keren dari Sahabat Ganjar, bisa lihat di sini nih, ada topi, ada mug, ada tumbler. Bisa langsung aja kunjungi di online shop ini, di marketplace ini bisa dikunjungi di Tokopedia dan juga di Shopee. Kunjungi aja, langsung cari-cari dan belanja di sana. Kalau gitu, thank you sekali lagi. Ya, Mas Soleh, sama-sama. terima kasih banyak. Ya. Ini terima kasih banyak, sukses terus bisa Amin. mengembangkan budaya Betawi, khususnya bisa membawa sanggar silat lipat Tong Mama ini. Apalagi bisa nanti bisa ikut lomba, bawa prestasi. Amin ya. Amin. Amin, berdoa itu Ya. berdoa. Terima kasih banyak. Saya Matri Muhammad pamit, dan rekan ada juga narasumber kita, Bang. Bang Soleh. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya di Sahabat Bicara. Dadah.